buat bapak-bapak yang lagi komen, kalau komen itu sebut cangkemmu yu, PDIP itu bukanlah negara. PDI itu adalah sebuah partai. Ya betul. Sejak kapan saya sebutkan kalau PDIP itu adalah negara? Mungkin Anda itu yang konslet. Jadi tolong Pak periksakan diri agar bisa membedakan mana negara, mana partai. Ya. Jadi ketika saya membalas Anda semua mengenai rekomendasi seorang Budiman Bijamoko, ya, hati-hati. Saya mengingatkan bangsa Indonesia ini hati-hati untuk memilih menyoblos calon pemimpin yang direkomendasi. Dia menjadi batu loncatan ke Prabowo karena sudah abdinya kepada PDIP itu sudah lama, sejak lama. Artinya komitmen dia tidak ada, ya. Jadi saya kan mengingatkan nih kepada orang-orang di negara kita, hati-hati yang nyoblos orang-orang yang sudah berpindah-pindah partai dan juga direkomendasi oleh Omowo. Ya, direkomendasi Omowo menjadi wakil daerah, bisa itu jadi wali kota, bisa itu jadi anggota legislatif ataupun bupati. Itu hati-hati. Saya hanya mengingatkan loh, bukan saya menganggap bahwa PDIP itu adalah sebuah negara. Jadi Anda itu salah besar. Pendengaran Anda itu benar-benar nggak berfungsi. Ya. Nah, kemudian kenapa saya salut ke PDIP? Saya ini mengamati politik itu sejak umur 8 tahun di zaman Orba. Ya. Dimana kala itu partai itu cuma ada 3. Sebelum jatuhnya ke Ibu Mega, PDI itu di bawah naungan Bapak Suryadi, yaitu PDI saja, belum ada PDI Perjuangan. Ada P3, Golkar, dan PDI. Kemudian jika ada orang yang nyoblos PDI pada waktu itu nggak ada akan muncul. Padahal banyak loh tetangga-tetangga saya itu dulu nyoblos PDI, tapi dihapus semua, dibilang itu Golkar semua. Tuh, saya sendiri yang menyaksikan itu, yang mengamati itu karena bapak saya dulu anggota partai P3. Ya, bapak kandung saya anggota partai P3 kala itu. Nah, PDI di bawah naungan Bapak Suryadi. Tapi saya sangat salut ketika jatuh ke tangan Ibu Pertiwi kita, yaitu Ibu Mega, yang disebutkan Mak Banteng. Ya, kenapa? Tuduhan, fitnahan, perjuangan mereka. Beliau luar biasa menjadi ketua PDIP, ya, ketua umum PDIP, seorang perempuan yang komitmen untuk negara ini melahirkan putra-putra terbaik, ya, calon pemimpin negara ini. Pertama, satu, markas PDIP, markas beliau ketika diketuai oleh Ibu Mega itu banyak yang dibakar, dihancurkan, bahkan anggota-anggota PDIP itu diculik. Banyak yang mati. Apakah beliau gentar, turun, mundur? Tidak. Sama nggak dengan perjuangan saya di media sosial memperjuangkan negara ini, walaupun saya hanya cuap-cuap yang dianggap kadrun itu. Ibu Mega diancam, markasnya pun dibakar, dari daerah manapun sering dibakar. Bahkan ada yang nelan korban. Banyak juga anggota-anggotanya itu yang diculik sebelum lahirnya Andiana Pitupulu itu. Saya ini udah mengamati betul. Sebelum lepasnya jabatan Bapak Soeharto 98 itu, perjuangan yang namanya Ibu Mega sangat luar biasa. Kalau Anda menyimak semua, ya, video-video lama itu diupload oleh Ibu Mega, sanggup, ya, Ibu Mega mengeluarkannya. Mungkin Anda semua bisa meneteskan air mata
melihat perjuangan seorang Ibu Mega. Ancaman luar biasa. Juga buat markas-markasnya itu dibakar sana sini. Ya. Bahkan 98 pun beliau dipitnah. Ketika ada demo 98 itu, ya, kerusuhan Trisakti itu, ada orang yang nyusup menggunakan kaos PDIP di tengah-tengah keramaian agar upaya menjatuhkan yang namanya partai PDIP. Itu saya masih ingat betul. Kalian berarti semua di media-media ini tidak mengamati betul ya pemberitaan-pemberitaan yang diangkat oleh televisi-televisi semuanya. Ya, ada orang loh sangat dikenal itu. Ya, jadi orang ketiga untuk menghancurkan PDIP ini ketika ada kisruhnya 98 menggunakan ini ya, di tengah-tengah mahasiswa mereka menggunakan baju PDI Perjuangan untuk menghancurkan nama Ibu Mega. Salut nggak dengan perjuangan Ibu Mega? Anggotanya banyak yang mati. Bahkan markas-markasnya, bendera-benderanya itu semua dibakar. Termasuk ada orang yang selalu sweeping PKI itu, bendera PDIP itu selalu di ini. Setiap ada demo-demo ya, Anda beberapa tahun lalu ya, setiap ada sweeping sebelum jargon revolusi akhlak itu tertangkap ya. Kan selalu panas nih, selalu menuduh bahwa PDIP itu adalah PKI. Mereka injak-injak, mereka bakar ya. Nah, terakhir ini semenjak jargon revolusi akhlak itu dikandangin, adem tuh sweeping. Ada lagi nggak yang sweeping? Nah, artinya kendaraan orang yang ingin menghancurkan Ibu Mega ini banyak sekali. Kenapa? Bahkan Pancasila Bapak Bung Karno ada di pantat Cina katanya. Ya, nah kena dia dulu ya, karena orang tersebut pernah menghina yang namanya Pancasila Bung Karno, katanya ada di pantat Cina. Tuh, pernah itu dia dipenjara di zamannya SBY itu setahun 6 bulan. Ibu Fatmawati ya, Rahma ya, Fatma. Seorang Fatma ya, adiknya Megawati itu memenjarakan beliau. Nah, itu jadi kalian itu harus ingat, bro. Saya mengangkat fakta itu semua, cerita-cerita ini semua fakta benar-benar murni dari data asli. Juga sudah dipublikasi sebelum kalian lahir. Televisi masih hitam putih itu juga masih kisruh. Ya, sebelum yang namanya Saddam Hussein itu meninggal, Yasser Arafat itu meninggal dulu ya. Jadi saya udah tahu, bro. Saking menyimaknya dulu, kita masih ada televisi zamannya Osin dulu ya, masih mendengarkan pemberitaan ya di radio loh kita, di FM dan sebagainya itu dulu. Nah, jadi buat Anda terima kasih juga yang suka komen-komen mengungkit masa-masa lalu itu betul baik, ada baiknya agar negara ini semakin cerdas, agar negara ini semakin terbuka. Bagaimana perjuangan seorang Ibu Mega, bagaimana perjuangan partai PDIP itu ya di negara kita bertahun-tahun sampai beliau menjadi tua, melahirkan Bapak Jokowi, melahirkan Pak Ganjar, dan yang lain-lain ya. Kenapa Mas ketika saya sebutkan hati-hati calon legislatif yang direkomendasi Om Wowo itu mantan-mantan pecatan, mantan-mantan koruptor? Kenapa marah? Iya, jadi salam cerdas, tolong ya buat bangsaku, negaraku, Indonesiaku ya, jangan salah pilih calon pemimpin. Janganlah kalian pilih calon penguasa. Ya, bedakan mana partai, mana negara. Bedakan mana calon pemimpin negara, mana calon perampok negara.
Oke.